Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan NIM 206500444 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Yang pertama, Sistem Informasi Geografis menurut para ahli. Yang pertama ada Berry pada tahun 1988. Menurut Berry, sistem informasi geografis adalah sistem informasi, referensi internal, serta otomatisasi data ke ruangan. Sedangkan menurut Gistud pada tahun 1994, sistem informasi geografis adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. SIG yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu data spasial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Kemudian komponen SIG: software, hardware, data, manusia, dan metode. Yang pertama ada perangkat lunak. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses menyimpan, menganalisa, memvisualkan data-data, baik data spasial maupun spasial. Perangkat lunak yang harusnya terdapat dalam komponen software SIG adalah aplikasi untuk memasukkan dan memanipulasi data SIG, database manajemen sistem atau DBMS, aplikasi untuk menganalisa data-data, kemudian aplikasi untuk menampilkan data dan hasil analisa. Kemudian lanjut ke kedua, perangkat keras. Perangkat keras SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisa, geografi, dan pemetaan. Perangkat keras SIG mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi, serta mendukung operasi data dengan volume data yang besar secara cepat. Perangkat keras SIG terdiri dari beberapa bagian untuk menginput data, mengolah data, dan mencetak hasil proses. Hardware berdasarkan prosesnya terdiri dari input data, olah data, dan output data, yang dimana input data terdapat mouse, digitizer, scanner, dan keyboard. Dan olah data terdapat hard disk, prosesor, RAM, VGA card, dan lain-lain. Yang ketiga, output data menggunakan plotter, printer, screening, atau monitor. Kemudian selanjutnya ada data. Pada dasarnya terdapat dua jenis data untuk mendukung sistem informasi geografis, yaitu satu, data spasial, dan data non-spasial. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Umumnya dipresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital, dan disimpan dalam bentuk ordinat X dan Y, atau dalam bentuk image yang memiliki nilai tertentu. Sedangkan data non-spasial adalah data berbentuk tabel, di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada. Kemudian yang keempat ada manusia. Manusia ini merupakan inti elemen dari sistem informasi geografis, karena manusia adalah perencana dan pengguna dari sistem informasi geografis. Pengguna sistem informasi geografis mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya, dari tingkat spesialis teknik yang mendesain dan mengelola sistem pada pengguna yang menggunakan SIG untuk membantu pekerjaannya sehari-hari. Kemudian metode. Metode ini terdapat metode layers yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan SIG yang baik yang tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Terdapat pada gambar berikut. Di lapisan pertama ada customers, di lapisan kedua ada streets, lapisan ketiga ada parcel, kemudian ada elevation, kemudian land uses, kemudian ada real world atau dunia yang nyata.
Kemudian yang selanjutnya ada subsistem informasi geografis. Yang pertama ada data input. Data input berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data dan atributnya dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversikan atau mentransformasikan format-format data-data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh perangkat sistem informasi geografis yang digunakan. Yang kedua, data output. Data output bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran, termasuk mengekspor atau keseluruhan sebagian basis data, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy, seperti halnya tabel, grafik, report, peta, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada data manajemen. Data manajemen dapat mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel terkait ke dalam sebuah sistem basis data, sehingga memudahkan kembali atau retrieve, diupdate, dan diedit. Selanjutnya data manipulasi atau analisis data, yaitu menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan sesuai kebutuhan, misalnya peta tematik. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi geografis dalam tata guna lahan. Yang pertama, pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya, wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. Sistem dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah, dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk membangun utilitas-utilitas yang diperlukan. Kemudian manfaat sistem informasi geografis dalam penataan kota. Jaringan jalur transportasi atau jalan, pengelamatan rute kendaraan, penjadwalan kendaraan, analisis lokasi, dan lain-lain. Kemudian manajemen fasilitas, penempatan pipa kabel, bawah tanah, load balancing, jaringan listrik, perencanaan perawatan fasilitas, dan lain-lain. Pengelolaan atau pembagian area, yaitu pembuatan zona rencana tata ruang, pengaturan kualitas air, rencana pembangunan, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.